Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Khairi Nur Alfiani dengan NIM 24411040549. Saya dari program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah. Video ini saya buat sebagai tugas akhir mata kuliah metodologi studi Islam yang diampu oleh Bapak Ishak Suryan Nugroho, SPDI MSI. Nah, pada video ini saya akan membahas 3 pokok materi, yaitu yang pertama mengenai pengertian metodologi studi Islam baik secara bahasa maupun secara istilah. Nah, yang kedua pembahasannya yaitu Islam dibangun atas 5 pondasi utama, yaitu syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji, serta pembahasan mengenai kedudukan seseorang apabila salah satu dari pondasi tersebut tidak terpenuhi. Nah, pembahasan yang ketiga yaitu alasan mengapa seseorang harus percaya kepada Tuhan berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Semoga pemaparan yang saya sampaikan ini dapat menambahkan pemahaman kepada teman-teman mengenai ajaran Islam dan pentingnya kita mempelajarinya melalui metode yang tepat. Nah, baik, langsung saja kita masuk ke pembahasan yang pertama. Baik, pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian metodologi studi Islam. Nah, sebelum kita membahas ajaran Islam lebih jauh, kita perlu memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan metodologi studi Islam. Nah, hal ini penting karena cara kita mempelajari Islam akan sangat mempengaruhi pemahaman yang kita peroleh. Nah, pengertiannya itu secara bahasa, metodologi berasal dari bahasa Yunani yang terdiri dari 3 kata, yaitu yang pertama kata meta yang berarti melalui atau menuju. Nah, kata hodos yang berarti jalan atau cara, dan logos yang berarti ilmu. Nah, dengan demikian metodologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara atau langkah-langkah untuk memperoleh pengetahuan. Nah, kemudian kata studi itu berarti kegiatan mempelajari, meneliti, atau mengkaji suatu objek secara mendalam. Nah, sedangkan Islam berasal dari kata aslama yang berarti berserah diri, tunduk, dan patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan pengertian tersebut, metodologi Islam dapat kita pahami sebagai ilmu yang membahas tentang berbagai cara, pendekatan, dan langkah-langkah yang digunakan untuk memahami serta mengkaji ajaran Islam secara mendalam dan sistematis. Nah, kira-kira mengapa metodologi studi Islam itu perlu kita pelajari? Nah, karena Islam itu merupakan agama yang memiliki sumber ajaran yang sangat luas, mulai dari Al-Quran, hadis, ijma, qiyas, hingga berbagai karya ulama lainnya. Nah, tanpa metodologi yang tepat, seseorang itu bisa saja menjadi salah dalam memahami suatu ajaran. Nah, sebagai contoh, ketika kita membaca ayat Al-Quran tentang jihad tanpa memahami konteks sejarahnya, nah, seseorang itu bisa memperoleh pemahaman yang keliru. Oleh karena itu diperlukan metode yang benar agar ajaran Islam itu dapat kita pahami secara utuh. Nah, metodologi Islam juga membantu kita dalam membedakan antara ajaran Islam yang bersifat tetap dengan praktik budaya yang berkembang di masyarakat. Nah, jadi tidak semua yang dilakukan oleh masyarakat itu otomatis merupakan dari ajaran agama Islam. Nah, dengan metodologi yang benar, seseorang itu dapat menelaah mana yang sumber asli berasal dari agama dan mana yang merupakan tradisi dari masyarakat. Nah, selain itu juga metodologi Islam membuat proses belajar agama Islam itu menjadi lebih ilmiah. Artinya seseorang
tidak hanya menerima informasi begitu saja, tetapi juga memahami sumber, alasan, dan dasar hukumnya. Nah, dari penjelasan tersebut dapat dipahami bahwa metodologi studi Islam itu merupakan sarana penting untuk memahami Islam secara benar, secara tepat, mendalam, dan sistematis. Baik, pembahasan yang kedua yaitu Islam dibangun atas 5 fondasi. Nah, sebelum saya jelaskan satu persatu, perlu kita ketahui bersama bahwa Rasulullah SAW itu pernah bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, Bunyal Islamu ala khamsin, yang artinya Islam itu dibangun atas 5 perkara. Nah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, dalam hadis ini itu menunjukkan bahwa 5 perkara tersebut diibaratkan sebagai fondasi pada sebuah bangunan. Jika fondasinya kuat, maka bangunannya juga akan kuat. Nah, kelima fondasi tersebut yang terdiri dari syahadat, sholat, zakat, puasa, dan haji. Nah, di sini saya akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama yaitu syahadat. Nah, fondasi pertama Islam adalah syahadat. Nah, syahadat itu merupakan pernyataan keyakinan seseorang bahwa tidak ada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Nah, kira-kira mengapa syahadat itu ditempatkan sebagai fondasi yang pertama? Nah, jawabannya karena seluruh ibadah dalam Islam itu berawal dari keyakinan. Nah, jika seseorang tidak akan melaksanakan sholat, puasa, zakat, maupun haji apabila ia tidak terlebih dahulu meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, syahadat itu tidak hanya diucapkan melalui lisan saja, tetapi juga diwujudkan dalam perilaku. Nah, orang yang benar-benar menghayati syahadat, ia pasti akan berusaha menjadikan Allah itu sebagai tujuan utama dalam kehidupannya. Nah, dasar yang kedua yaitu sholat. Nah, sholat itu fondasi yang kedua dalam Islam. Nah, sholat ini merupakan ibadah yang wajib dilaksanakan dalam sehari itu 5 kali. Nah, sholat itu memiliki kedudukan yang juga sangat istimewa dalam Islam karena menjadi sarana komunikasi langsung antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jika diperhatikan, sholat itu juga mengajarkan banyak nilai kehidupan. Nah, ketika seseorang sholat tepat waktu, ia belajar menjadi seorang yang disiplin. Nah, ketika sholat berjamaah, ia belajar mengenai kebersamaan, yang ketika berdiri menghadap kiblat bersama orang lain tanpa membeda-bedakan status sosial, ia juga belajar mengenai kesetaraan. Nah, selain itu, sholat juga berfungsi sebagai pengingat agar manusia itu tidak terlalu sibuk dengan urusan duniawi. Nah, di tengah aktivitas sehari-hari, seorang muslim itu selalu diingatkan untuk kembali mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, fondasi yang ketiga yaitu puasa. Nah, puasa ini merupakan amalan yang diwajibkan kepada setiap muslim, terutama yaitu puasa Ramadan. Nah, banyak orang yang mengira puasa itu hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, padahal tujuan utama dari puasa itu jauh lebih luas daripada itu semua. Nah, melalui puasa ini seseorang belajar yang pertama mengendalikan hawa nafsu, yang kedua belajar bersabar, dan yang ketiga itu meningkatkan empati terhadap orang-orang yang kekurangan. Nah, ketika kita merasakan lapar dan haus, seseorang itu juga bisa lebih memahami kondisi orang yang setiap harinya mungkin mengalami
kesulitan dalam mendapatkan makanan. Nah, oleh karena itu, puasa juga memiliki nilai sosial yang sangat besar. Selain itu, puasa juga mengajarkan nilai kejujuran, karena ketika seseorang berpuasa sendirian, tidak ada manusia yang mengawasinya, namun ia tetap menjaga puasanya karena ia itu yakin bahwa ia merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, pondasi yang keempat yaitu zakat. Nah, zakat ini secara sederhana artinya itu mengeluarkan sebagian harta yang ia miliki jika telah mencapai syarat tertentu untuk diberikan kepada orang yang berhak menerimanya atau orang yang membutuhkan. Nah, Islam itu mengajarkan bahwa harta yang dimiliki oleh manusia itu bukan sepenuhnya miliknya. Nah, di dalam harta tersebut terdapat hak dari orang lain yang harus ditunaikan. Nah, zakat ini juga memiliki manfaat yang sangat besar baik bagi individu maupun masyarakat. Nah, misal bagi individu, contohnya itu zakat membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia yang berlebihan. Nah, sedangkan manfaat zakat bagi masyarakat, zakat itu membantu mengurangi kemiskinan dan memperkuat solidaritas sosial sesama manusia. Nah, karena itulah zakat itu tidak hanya memiliki dimensi ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala saja, tetapi juga memiliki dimensi sosial kepada sesama manusia. Nah, pondasi yang kelima yaitu haji. Nah, haji ini merupakan suatu ibadah yang wajib dilaksanakan sekali seumur hidup bagi seorang muslim yang mampu atau yang berkecukupan. Nah, ibadah haji ini mengajarkan banyak nilai penting di dalamnya. Nah, ketika mengenakan pakaian ihram, nah semua manusia itu tampak sama semua tanpa membeda-bedakan jabatan, kekayaan, atau status sosial. Nah, hal ini kan menunjukkan bahwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang membedakan manusia bukanlah harta atau kedudukan atau pakaian, melainkan itu ketakwaan yang ada di dalam dirinya. Nah, haji itu juga menjadi simbol persatuan bagi umat Islam dari berbagai negara, suku, bahasa, dan budaya yang berkumpul untuk tujuannya beribadah kepada Tuhan yang sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Baik, selanjutnya yaitu pembahasan yang ketiga, mengapa seseorang itu harus percaya kepada Tuhan. Nah, setelah kita tadi membahas tentang pengertian metodologi studi Islam dan 5 fondasi agama Islam, pada bagian yang terakhir ini saya akan menjelaskan mengapa seseorang itu harus percaya kepada Tuhan yang berdasarkan dalil nakli dan dalil akli. Nah, kepercayaan kepada Tuhan itu merupakan dasar utama dalam ajaran Islam. Nah, semua ibadah yang dilakukan oleh umat Islam seperti sholat, puasa, zakat, dan haji itu berawal dari keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar ada dan menjadi pencipta seluruh alam semesta. Nah, oleh karena itu, sebelum menjalankan berbagai ajaran agama, seseorang itu perlu memiliki keyakinan yang kuat terhadap keberadaan Tuhan. Nah, dalam Islam, keyakinan kepada Tuhan itu tidak hanya didasarkan pada kepercayaan semata saja, tetapi juga menjadi landasan yang kuat baik melalui wahyu maupun melalui akal manusia. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang dalil nakli. Nah, dalil nakli adalah dalil yang bersumber dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, yaitu Al-Qur'an dan hadis. Nah, sebagai seorang muslim, Al-Qur'an itu merupakan sebagai pedoman hidup yang menjadi sumber utama dalam
kita memahami berbagai persoalan kehidupan, termasuk mengenai keberadaan Tuhan. Nah, salah satu dalil yang sering digunakan itu terdapat dalam surat At-Tur ayat 35 yang artinya apakah mereka diciptakan tanpa sesuatu pun, ataukah mereka menciptakan diri mereka sendiri? Nah, dari ayat ini itu mengajak manusia untuk berpikir secara logis. Nah, mustahil kan manusia itu menciptakan dirinya sendiri. Nah, sebelum lahir manusia bahkan belum ada. Nah, oleh karena itu tentu ada pencipta yang menciptakan manusia, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Nah, selain itu dijelaskan pula dalam surat Al-Ikhlas bahwa Allah itu merupakan Tuhan yang Maha Esa. Maksudnya Allah itu tidak beranak dan juga tidak diperanakan, serta tidak ada sesuatu pun yang setara dengannya. Nah, surat ini menegaskan bahwa Allah memiliki sifat yang berbeda dengan makhluknya dan menjadi tempat bergantung seluruh makhluk. Nah, berbagai ayat Al-Quran yang saya sebutkan tadi itu menjadi kesimpulan bahwa Allah itu tidak hanya memerintahkan manusia untuk beriman saja, tetapi juga mengajak manusia untuk menggunakan akal dan merenungkan tanda-tanda kebesarannya yang ada di alam semesta. Nah, selanjutnya kita bahas dalil aklinya. Nah, dalil akli ini merupakan dalil yang menggunakan akal, logika, dan pemikiran manusia. Nah, Islam itu sangat menghargai penggunaan akal. Bahkan banyak ayat Al-Quran yang memerintahkan manusia itu untuk berpikir, merenung, dan mengambil pelajaran dari berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya. Nah, alasan yang pertama adalah adanya hubungan sebab dan akibat. Nah, dalam kehidupan sehari-hari kita, kita itu mengetahui bahwa segala sesuatunya itu pasti memiliki pencipta atau pembuatnya. Nah, diibaratkan sebuah rumah tidak mungkin berdiri sendiri tanpa ada yang membangun. Nah, contoh lain, sebuah buku tidak mungkin tercetak sendiri tanpa ada penulis dan penerbitnya. Contoh lagi, sebuah kendaraan tidak mungkin ada tanpa ada yang merancang dan membuatnya. Nah, jika benda-benda sederhana saja memiliki pembuat, maka alam semesta yang jauh lebih besar, lebih rumit, dan lebih teratur tentunya memiliki pencipta yang jauh lebih agung. Nah, pencipta tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, alasan yang kedua adalah keteraturan alam semesta. Nah, coba kita perhatikan pergantian siang dan malam yang berlangsung secara teratur. Nah, mulai dari matahari terbit dan matahari terbenam sesuai dengan waktunya setiap hari. Terus bulan yang mengelilingi bumi dengan teratur dan planet-planet yang bergerak pada orbitnya masing-masing. Nah, jika itu terjadi sedikit saja perubahan yang tidak terkendali, kehidupan di bumi ini juga pastinya terpengaruh dan bisa terganggu. Nah, keteraturan yang luar biasa ini menunjukkan bahwa ada zat yang mengatur seluruh alam semesta dengan sangat sempurna. Nah, tidak mungkin kan keteraturan sebesar itu terjadi secara kebetulan saja tanpa adanya pengatur. Nah, alasan yang ketiga yaitu adalah adanya fitrah manusia. Nah, fitrah itu merupakan kecenderungan alami yang dimiliki oleh setiap manusia. Nah, dalam kondisi tertentu, terutama saat menghadapi kesulitan besar, manusia itu sering kali secara spontan memohon pertolongan kepada Tuhan. Nah, hal ini kan tentu ya menunjukkan bahwa dalam diri manusia itu terdapat kesadaran
bahwa ada kekuatan yang lebih tinggi derajatnya daripada dirinya sendiri. Nah, selain itu juga manusia memiliki berbagai pertanyaan mendasar. Contohnya seperti dari mana saya berasal, nah untuk apa sih saya hidup, dan kira-kira kemana saya akan kembali setelah nantinya saya meninggal dunia. Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut kan otomatis mendorong manusia untuk mencari tahu, untuk mencari Tuhan sebagai sumber jawaban atas kehidupannya. Nah, jadi berdasarkan dalil nakli maupun dalil akli tadi, dapat kita pahami bahwa kepercayaan kepada Tuhan itu memiliki dasar yang kuat. Nah, dalil nakli itu memberikan petunjuk melalui wahyu Allah. Nah, sedangkan dalil akli menunjukkan bahwa akal manusia itu juga dapat menerima keberadaan Tuhan melalui pengamatan dan pemikiran yang logis. Nah, oleh karena itulah keimanan kepada Allah itu bukan hanya didasarkan pada keyakinan semata saja, tetapi juga didukung oleh wahyu dan akal yang tentunya saling melengkapi satu sama lain. Oke, baik, 3 pembahasan tadi sudah kita bahas secara bersama-sama. Nah, sebagai penutupnya dapat disimpulkan bahwa metodologi studi Islam itu merupakan ilmu yang mempelajari cara, pendekatan, dan metode dalam memahami ajaran Islam secara sistematis dan benar. Nah, dengan mempelajari metodologi studi Islam itu, kita dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam serta terhindar dari kesalahpahaman dalam menafsirkan sumber-sumber ajaran Islam. Nah, selain itu, Islam itu juga dibangun atas 5 pondasi utama. Nah, pondasi yang pertama yaitu ada syahadat, sholat, puasa, zakat, dan haji. Nah, kelima pondasi tersebut itu menjadi dasar yang menopang kehidupan seorang muslim. Nah, semakin baik seseorang dalam menjalankan kelima pondasi tersebut, maka semakin kuat pula kualitas keislaman dan ketakwaan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kemudian kepercayaan kepada Tuhan tidak hanya didasarkan pada keyakinan semata saja, tetapi juga memiliki dasar yang kuat melalui dalil nakli yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, serta dari dalil akli yang dapat dipahami melalui akal dan logika manusia. Nah, keduanya ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pencipta dan pengatur seluruh alam semesta. Nah, mungkin demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan dalam video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah metodologi studi Islam ini. Semoga materi yang telah saya sampaikan dari awal sampai akhir video ini dapat menambahkan wawasan dan pemahaman kita mengenai ajaran Islam, serta mendorong kita untuk terus mempelajari dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, saya pribadi mengucapkan terima kasih banyak dan setulus-tulusnya atas perhatian yang telah teman-teman berikan. Nah, mohon maaf apabila dalam video kali ini saya masih terdapat banyak kekurangan dalam penyampaian materi. Mungkin sekian saja, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.